Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Aulia Eka Cahyani dari kelas Psikologi Islam 1. Yang pertama yaitu pelatihan melalui definisi formal. Nah, pelatihan ini merupakan proses sistematis untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu dengan efektif. Dan ini juga melibatkan penyampaian informasi, demonstrasi teknik, latihan praktis, serta umpan balik yang terstruktur. Yang selanjutnya yaitu pelatihan melalui definisi praktis. Nah, pelatihan ini merupakan proses membantu seseorang atau kelompok tertentu dan untuk belajar serta meningkatkan kemampuan mereka dalam suatu bidang tertentu. Baik, saya memaknai pelatihan sebagai proses yang penting untuk pengembangan diri dan peningkatan kemampuan. Beberapa makna pelatihan bagi saya yaitu yang pertama, investasi, karena pelatihan ini adalah investasi dalam diri sendiri maupun orang lain, dan ini adalah kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat bermanfaat di masa depan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan. Kenapa pengembangan? Karena pelatihan ini mendorong pertumbuhan dan pengembangan yang memungkinkan individu untuk mempelajari hal-hal baru, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang tertentu. Yang selanjutnya yaitu perubahan. Karena pelatihan ini dapat mendorong perubahan positif yang dapat membantu setiap individu untuk mengatasi tantangan, meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu sebagai motivasi, karena pelatihan ini efektif dapat memotivasi setiap individu untuk mencapai potensi penuh mereka, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Secara keseluruhan, saya melihat pelatihan sebagai proses yang berharga serta bermanfaat yang dapat memberikan dampak positif pada individu, organisasi, serta masyarakat secara keseluruhan. Program pelatihan memberikan banyak manfaat, baik bagi individu maupun organisasi. Berikut diantaranya, yang pertama bagi individu yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, peningkatan kinerja, pengembangan karir, peningkatan kepercayaan diri juga, serta motivasi dan semangat kerja. Yang selanjutnya yaitu bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, bisa mengurangi kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan moral serta kepuasan kerja. Dan yang keempat, adaptasi terhadap perubahan yang ada serta peningkatan inovasi yang meningkat. Baik, kesimpulannya yaitu program pelatihan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi individu maupun organisasi. Dan ini juga merupakan investasi yang penting untuk pengembangan diri, peningkatan kinerja, serta kesuksesan jangka panjang. Baik, pelaksanaan program pelatihan ini memang tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa hambatan yang sering muncul dan perlu diatasi. Yang pertama yaitu hambatan dari peserta. Adanya kurangnya motivasi, kurangnya waktu, ketakutan terhadap kegagalan, serta kesulitan dalam menerima informasi baru. Yang selanjutnya yaitu hambatan dari penyelenggara. Yang pertama, kurangnya perencanaan,
kurangnya sumber daya, kurangnya evaluasi, serta kurangnya dukungan dari manajemen. Yang ketiga yaitu hambatan dari lingkungan kerja. Di antaranya kurangnya dukungan dari rekan kerja, kurangnya kesempatan untuk menerapkan keterampilan, serta budaya organisasi ini tidak mendukung pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu hambatan dari faktor eksternal. Adanya perubahan dalam industri, keterbatasan anggaran, bencana alam atau krisis. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini penting, yaitu dengan cara merancang program pelatihan yang relevan dan menarik, menyediakan waktu dan dukungan yang memadai bagi peserta, memilih instruktur yang berkualitas dan berpengalaman, mengembangkan sistem evaluasi yang efektif, serta membangun budaya organisasi yang mendukung pembelajaran dan pengembangan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini, program pelatihan dapat menjadi lebih efektif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi individu maupun organisasi. Suatu program pelatihan dikatakan efektif dan efisien jika memenuhi beberapa indikator, baik dari sisi hasil belajar peserta maupun dari sisi pengelolaan program. Berikut beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu efektivitas, yang pertama peningkatan pengetahuan dan keterampilan, yang kedua penerapan keterampilan di tempat kerja, yang ketiga peningkatan kinerja, yang keempat kepuasan peserta, dan yang kelima perubahan perilaku positif. Adapun efisiensi diantaranya berikut. Yang pertama dengan tingkat partisipasi, yang kedua penggunaan waktu dan sumber daya yang optimal, yang ketiga biaya pelatihan yang terjangkau, yang keempat evaluasi yang efektif. Kesimpulan dari program pelatihan ini akan menghasilkan perubahan yang positif pada individu maupun organisasi, dan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan penting untuk mengukir efektivitas dan efisiensi program pelatihan dan memastikan bahwa program tersebut terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal. Untuk menciptakan program pelatihan yang efektif, beberapa syarat penting perlu dipenuhi. Berikut adalah beberapa syarat kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama dengan perencanaan yang matang, yang di dalamnya terdapat identifikasi kebutuhan pelatihan, tetapkan tujuan yang jelas, pilih metode pelatihan yang tepat, buat jadwal pelatihan yang terstruktur, siapkan sumber daya yang cukup. Yang kedua yaitu konten pelatihan yang relevan dan menarik, yang di dalamnya itu terdapat materi yang relevan, materi yang menarik, berfokus pada penerapan, serta materi yang berbasis pada standar industri. Yang ketiga yaitu adanya instruktur yang berkualitas, yang di dalamnya terdapat keahlian dan pengalaman, kemampuan komunikasi, serta kemampuan membimbing. Yang keempat yaitu evaluasi yang efektif, yang di dalamnya terdapat evaluasi sebelum pelatihan, evaluasi selama pelatihan, serta evaluasi setelah pelatihan tersebut. Dan yang kelima yaitu dukungan yang memadai, yang di dalamnya itu terdapat dukungan dari manajemen, dukungan dari rekan kerja, serta dukungan dari teknis. Kesimpulannya yaitu dengan memenuhi syarat-syarat ini, program pelatihan dapat menjadi lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi individu dan organisasi. Model EDI ini merupakan alat yang berharga untuk merancang serta mengimplementasikan program pelatihan yang efektif dengan mengikuti langkah-langkah dalam model EDI sendiri, serta organisasi ini dapat memastikan bahwa
program pelatihan mereka dirancang dengan baik, relevan, serta memberikan hasil yang positif. Analisis kebutuhan pelatihan yaitu langkah awal yang penting dalam pengembangan program pelatihan yang efektif dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan yang komprehensif. Organisasi dapat memastikan bahwa program pelatihan tersebut dirancang dengan baik, relevan, dan memberikan hasil yang positif juga. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.